Perihal naskah dari Pak Kasman ini ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk dicermati. Itu perihal bagaimana Pak Kasman itu secara sadar memberi tanda kurun tahun penulisannya. Tahun kurun penulisan ini menjadi penting untuk dicatat karena per periode penulisan itu memperlihatkan perkembangan-perkembangan yang sangat jelas. Jadi Mbah Kasman ini menuliskan naskah sekitar 7 naskah. 5 naskah itu dicatatkan tahun penulisannya. 2 naskah tidak dicatatkan tahunnya. 1 naskah yang belum ditulis secara utuh itu naskah Aji Saka. Jadi Mbah Kasman hanya mencatatkan jalan cerita utamanya dari Aji Saka ini. Jadi masih dalam bentuk prosa atau semacam kerangka cerita. Ini yang menurut saya penting untuk diketahui dari penulisan naskah Mbah Kasman ini perihal kurun tahun penulisannya. Nah, yang menarik juga hampir keseluruhan naskah Mbah Kasman ini menggunakan bahasa Indonesia. Ini menjadi sangat penting bagi saya sebagai pembaca karena pilihan bahasa ini sadar atau tidak sadar mengerucut pada siapa bakal audien yang bisa menikmati karya Mbah Kasman ini, baik dalam bentuk naskahnya ataupun dalam bentuk pergelarannya. Di bagian ini Mbah Kasman secara sadar sesungguhnya sudah menciptakan penonton wayang ukurnya sendiri, yaitu penonton yang paham pada bahasa Indonesia. Ini yang bagi saya penting karena bukan berarti bahwa tidak ada orang Jawa yang bisa berbahasa Indonesia, tetapi Mbah Kasman sesungguhnya secara sadar telah memilih siapa penontonnya, yaitu orang-orang yang bisa bahasa Indonesia. Ini yang sangat penting di bagian pertama perihal pernaskahan Mbah Kasman. Hal yang lain yang juga penting kemudian adalah bagaimana melalui naskah ini pembaca memahami bahwa lakon-lakon yang ditulis oleh Mbah Kasman ini itu berada di dalam kelompok naskah pakliran padat. Nah, di dalam lakon-lakon Mbah Kasman ini gestur pakliran padat ini sudah dibentuk sejak dari naskah. Mbah Kasman tidak lagi mengulang pola alur cerita dari lakon wayang yang tradisi Jawa itu, konvensional itu. Tetapi untuk kebutuhan pakliran padat, Mbah Kasman telah memangkas tidak hanya berbagai hal yang muncul di dalam pakliran padat seperti suluk dan seterusnya itu, tetapi juga awal ceritanya Mbah Kasman tidak memulai dari paparan yang memberi gambaran latar belakang masalah, tetapi Mbah Kasman sudah memulainya dari konflik yang sudah muncul di dalam lakon-lakon yang akan dihadirkan kepada penontonnya. Ini dramaturgi wayang ukur sebagai pakliran padat oleh Mbah Kasman sudah dari naskah sudah dirancang oleh Mbah Kasman. Nah, perkara dramaturgi pakliran padat ini Mbah Kasman kemudian itu tertandai misalnya di naskah Ekalaya yang ditulis di tahun 1090 dan kemudian berkembang menjadi teknik penulisan naskah Sumantri Ngenger yang itu dituliskan di tahun 94 dan dipentaskan di tahun 94 di Taman Ismail Marzuki. Ada perubahan yang sangat penting sekali di dalam gestur dramaturgi pakliran padat dari Mbah Kasman ini, yakni kalau di dalam naskah Ekalaya itu Mbah Kasman masih murni menggunakan dalang yang masih tunggal, belum ada anasir-anasir peristiwa pentas yang ditambahkan, semisal itu memunculkan penari
atau peran-peran di pergelaran itu yang bukan wayang tapi orang. Nah, dua hal ini yang kemudian menjadi penting sebagai bagian dari dramaturgi wayang ukur. Di dalam naskah Ekalaya di tahun 1990 itu, Dalang Masih Tunggal belum ada hadirnya penari. Tetapi di dalam naskah Sumantri, dalang sudah lebih dari satu, dan itu dituliskan dengan sangat sadar oleh Mbah Kasman. Dan Mbah Kasman sudah menciptakan adegan yang bukan lagi wayang di dalam kelir, tetapi juga hadirnya penari di dalam pergelaran itu. Jadi ada gabungan antara peran tokoh yang berupa manusia dan tokoh-tokoh yang bertahan di anak wayang. Ini kaidah dramaturgi yang sudah ditawarkan oleh Mbah Kasman untuk wayang ukur. Jadi Mbah Kasman memadukan itu, dan ini tampaknya menggabungkan antara yang benda dan yang manusia, sudah dimulai di tahun 94 itu. Hal yang penting lagi yang ditawarkan oleh Mbah Kasman adalah dengan adanya praktek penulisan naskah lakon untuk wayang ukur ini, Mbah Kasman menawarkan tradisi baru pada praktek tulis sebenarnya. Jadi Mbah Kasman memindah persoalan cerita wayang ini dari tradisi lisan ke tradisi tulis. Nah, dua hal ini akan sangat berpengaruh sekali pada praktek pertunjukannya, karena kalau seturut Umar Khayyam, tradisi lisan itu lebih terbuka dalam praktek pergelarannya, karena dia sangat bertumpu pada kemampuan dalang melakukan improvisasi permainannya. Sementara di dalam tradisi tulis ini semua harus ketat karena dia dituntun oleh naskah, dan ini yang kemudian membuat bagaimana apa yang diandaikan sebagai pakliran padat itu terkontrol dalam durasi. Pernyataan Umar Khayyam adalah kalau tradisi lisan itu punya potensi untuk melantur, sementara di dalam tradisi tulis itu semuanya sudah dikendalikan, dikontrol oleh cerita yang ditumpukan pada naskah yang ditulis. Nah, ini yang oleh Mbah Kasman ditawarkan dari wayang ukur itu, perubahan tradisi lisan ke tradisi tulis. Praktek pakliran padat seperti ini barangkali juga kemudian muncul pada tradisi-tradisi wayang yang masih lebih dekat ke arah wayang Jawa, dengan menggunakan bentuk lakon sebagai alat kendali pertunjukan. Nah, ini juga kemudian membuat tradisi lakon wayang ukur ini sesungguhnya memasuki belantara baru, yaitu belantara naskah lakon Indonesia. Mau tidak mau dalam berbagai bentuk tulisannya, sesungguhnya Mbah Kasman telah menambah kekayaan bentuk lakon Indonesia yang itu berangkat dari tradisi wayang, dan memang pada kemungkinan pergelarannya masih terbayangkan untuk digunakan oleh wayang ukur. Tetapi sesungguhnya naskah lakon Mbah Kasman ini terbuka untuk dipentaskan, dipergelarkan tidak hanya oleh wayang ukur, tetapi oleh bentuk praktik teater modern yang lain, karena gestur naskahnya sudah menghendaki atau potensial untuk dilakukan praktek pergelaran teater pada umumnya. Ini yang tampaknya belum dieksplorasi oleh praktek pergelaran di wilayah teater modern. Bagaimana memainkan naskah wayang ukur melalui tradisi pertunjukan teater yang secara umum dikenal. Nah, ini salah satu alternatif. Artinya kemudian juga bahwa Mbah Kasman sesungguhnya sudah membawa naskah lakon wayang ukur ini memasuki pada pelataran naskah lakon Indonesia. Yang menarik lagi di dalam naskah Mbah Kasman ini, bagaimana secara dramatika Mbah Kasman menaruh tokoh-tokoh perempuan sebagai sebuah fokus perbincangan. Jadi banyak lakon yang diberi judul langsung
dengan nama-nama tokoh perempuan seperti misalnya Dewi Uma, Sri Kandi. Nah, tampaknya Mbah Kasman punya kegelisahan tertentu dalam mewacanakan kehadiran perempuan di dalam peta sosial masyarakat saat ini. Sehingga kemudian konsep-konsep mitologi perempuan di dalam lakon-lakon wayang itu oleh Mbah Kasman diwacanakan ulang, dan itu berarti ditawarkan untuk kemudian dilihat lagi, diperbincangkan lagi, apakah sejauh ini cara masyarakat menempatkan perempuan ini itu bagi Mbah Kasman sudah terlalu konvensional atau perlu dilihat ulang. Di bagian ini Mbah Kasman tampaknya sadar sekali untuk mewacanakan posisi perempuan ini. Pernyataan saya untuk Mbah Kasman, ya saya kagum aja kalau kemudian beliau bisa mengeksplorasi kekayaan kebudayaannya dan kemudian membawanya. Kalau di dalam penciptaan tradisi lakon wayang itu tahun 70-an Narto Sabdo menawarkan pola penciptaan lakon baru, yaitu Banjaran. Nah, Mbah Kasman menawarkan tidak hanya dramaturgi pakliran padat berbahasa Indonesia yang bernama wayang ukur itu, tetapi juga menawarkan berbagai wacana sosial yang lain seperti wacana perempuan, wacana lingkungan hidup. Dan yang lebih penting lagi adalah Mbah Kasman sadar atau tidak sadar mengajak kita melihat ulang mitos-mitos itu. Dengan demikian Mbah Kasman sesungguhnya sedang menawarkan cara baru dalam menghadapi baik itu sejarah ataupun masa saat sekarang dan masa depan. Mbah Kasman membuka potensi seni budaya wayang ini untuk menciptakan masa depan. Paling tidak masa depan itu adalah penonton wayang ukur yang lingkupnya tidak lagi Jawa tetapi Indonesia. Tantangannya kemudian apakah kita sekarang mampu tidak hanya membawa wayang ukur ini ke penonton Indonesia, tapi juga membawa wayang ukur ini ke tontonan internasional yang sudah tidak lagi terhalang oleh bahasa.